Mereka orang Bajau, masyarakat yang telah hidup di air selama ribuan tahun. Berapa lama kau bisa tahan nafas di dalam air? Kita dengan orang Bajau di Indonesia, kita akan jelajahi dan mengenal suku Bajau di semua tempat untuk mengenal gaya hidup mereka. Orang Bajau, mereka pengembara lautan. Mereka hidup di kawasan ini, tersebar di 3 negara, di Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Rumah dan hidup mereka ada di atas laut. Mereka sangat dekat satu sama lain walau tinggal di negara berbeda, mayoritas beragama Islam. Mereka berkemampuan bertahan dalam air, menyelam 13 menit lebih. National Geographic buat tulisan tentang mereka. Juga banyak film mereka sering muncul di TV. Hari ini, kita kunjungi mereka. Tak hanya satu negara, tapi beberapa negara untuk kenal budayanya di Filipina dan Indonesia di video ini. Kita akan mulai dari Filipina terlebih dahulu, dari Kepulauan Sulu, tepatnya Kepulauan Tawi-Tawi. Mereka bilang ini daerah paling berbahaya di Filipina. Benarkah? Bagaimana mereka bernafas dalam air? Jumlah wisatawan di sini 0. Apa bahaya? Mereka menyelam sangat dalam. Kalajengking. Pulau Sitangkai, Tawi-Tawi. Semuanya berawal dari Kepulauan Filipina. Disinilah orang Bajau muncul sebagai pelaut terampil dan nelayan nomaden. Laut adalah hidup mereka, dan bintang sebagai pemandu jalannya. Namun karena peristiwa politik dan perang, mereka memutuskan untuk pergi mencari kehidupan yang lebih baik. Dan mereka pun menyebar berlayar sampai Indonesia dan Malaysia. Mereka bisa nahan nafas dalam air? Tidak. Terus gimana dong caranya? Mereka bisa. Bisa bertahan ya? Apa rahasianya? Apa latihan sejak kecil? Atau pola makan misalnya? Mungkin rahasianya latihan. Latihan tiap hari di laut ya? Ya, 20 tahun. Menyelam? Menyelam. Sekarang, kita akan mancing dengan mereka. Ayo. Tapi kita harus menyelam bersama mereka dan lihat berapa lama mereka bisa menahan nafas. Bro, sudah berapa menit? 3 menit? Sepertinya. Luar biasa. Aku bisa melihatnya bersiul. Dia bersiul 5 atau 6 kali gitu sebelum menyelam. Kita tidak bisa menyelam dalam bersama orang Bajau di Filipina. Jadi kita harus pergi ke negara lain dan menyelam dengan mereka untuk temukan rahasia mereka. Karena itulah kita harus pergi ke Indonesia. Ini Jakarta. Kota dengan penduduk 11 juta lebih. Dari Jakarta, kita menuju Pulau Sulawesi, pulau penuh keajaiban. Terletak di Indonesia bagian utara, penduduknya sangat ramah. Indonesia, pulau ini punya banyak keajaiban. Dan bila Anda butuh bantuan, silakan. Butuh 3 penerbangan dan mobil berjam-jam untuk sampai di sini. Di sini kita akan istirahat makan siang, lalu melanjutkan perjalanan yang belum berakhir bahkan setelah 2 hari. Saya orang Bajo, terdampar di desa Filipina, di nenek moyangnya kita mencari sampai terdampar di Kepulauan Sulawesi Tengah, di desa Kawalutan, suku Bajo yang ada sekarang ini, di desa Kawalutan. Kita tiba di desa Bajau, Indonesia. Kita menginap di sini malam ini. Ayo lihat gaya hidup dan sambutan mereka. Kita juga bawa beberapa hadiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan tinggal di rumahnya. Kita akan tinggal di desa ini, jauh dari segalanya untuk 2 hari. Bismillah. Gula. Gula? Ya. Camilan Bajau. Baik, terima kasih. Bajau, Indonesia.
Tunggu, siapa yang kena apa? Ayo main bola. Sepak bola? Kita di tempat main? Ini kegiatannya selain renang ya? Inilah gaya hidup di tengah laut. Orang Bajau terkenal punya keahlian yang luar biasa. Ada yang bertahan di dalam air 13 menit. Bayangkan menyelam selama 70 meter tanpa peralatan atau oksigen loh. Orang Bajau berburu lebih dari 200 jenis ikan dengan cara-cara tradisional seperti tombak dan tali pancing. Konon dulu orang Bajau itu bajak laut perairan ini di abad ke-18 dan ke-19 gitu. Diburu banyak negara. Kemudian mereka dapat identitas kewarganegaraan dan berhenti merompak. Cara-cara ini terus berubah seiring waktu. Seiring datangnya Jepang untuk menangkap ikan dalam jumlah besar gitu, menggunakan peralatan modern ya, sangat mempengaruhi penangkapan ikan suku Bajau. Sekarang aku akan nyelam dengan mereka. Sudah aku coba, tapi sulit bertahan di dalam air lebih dari 30 detik. Mereka kok bisa sih ya? Para pengembara laut. Ambilkan ikan untuk dimakan. Tunggu sebentar. Ini Jago, dia dijuluki manusia laut. Usianya 89. Dia muncul di dokumenter BBC dan terkenal. Kisahnya menakjubkan. Tapi dia kehilangan anaknya di laut. Laki-laki satu mati. Dia ini guys, legenda di sini dan sangat terkenal. Jadi pengalaman yang saya dapat di mana-mana kampung itu tidak sempat terbikin. Sudah pusing saya. Laut adalah makhluk yang tak pernah tenang. Jago. Ya, jago.